Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel, channel yang menginfokan tentang isu global, politik, dan isu-isu terupdate lainnya. Saat ini akan saya ulas tentang kejadian kematian diplomat muda yang ada di dalam negeri ya, yang menjadi teka-teki atas kematiannya. Untuk itu, ikuti terus, jangan di skip. Like, share, komen, dan subscribe tentunya untuk Sandias Channel, oke? Kita coba infokan dan kita ambil dari tribunjakarta.com tentang teka-teki kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Kemlu Arya Danu Pangayunan, 39 tahun, masih belum terjawab. Padahal jasadnya sudah ditemukan di kamar indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat sejak Selasa 8 Juli 2025. Jasad Arya Danu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kepalanya sudah dalam kondisi terlilit lakban kuning dengan tubuh terbungkus selimut. Namun polisi mengungkapkan jika tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Sehingga berbagai pihak menyoroti kasus ini, diantaranya tentang penggunaan lakbannya. Kriminolog UI Hanifah Hasna belak-belakan jika melihat kasus kematian Arya Danu lebih condong ke arah pembunuhan. Alasannya yakni gara-gara penggunaan lakban yang sangat jarang digunakan dalam kasus-kasus bunuh diri. Dan sangat mungkin bahwa ini adalah kasus pembunuhan karena kita kan belum melihat ya seberapa ketat dia melilitkan lakban ini. Diawali dari mana dulu? Apakah dari kening? Apakah dari leher? Apakah dari dagu? Katanya seperti dikutip dari Metro TV News pada Kamis 10 Juli 2025. Menurutnya, Arya Danu bakal menggunakan cara sangat cepat bila ingin mengakhiri hidupnya. Jadi sementara kalau lakban dia harus menggunakan peralatan yang lebih lama, dia kehilangan nyawanya dan membutuhkan keterampilan khusus ungkapnya. Sehingga ia melihat ada dua kemungkinan dalam kasus penggunaan lakban pada jasad alumnus Universitas UGM jurusan Hubungan Internasional tahun 2005 tersebut. Dan kemungkinan pertamanya ya ini upaya untuk membungkam ya. Jadi untuk membungkam mulutnya agar tidak berteriak atau gimana ya, kita sini kurang tahu. Dan kedua, kondisi di mana korban sudah terbunuh, namun ada orang lain yang pura-pura merekayasa pembunuhan ini seolah-olah menjadi korban bunuh diri. Berarti kasus ini menjadi kasus yang sangat-sangat kompleks karena sudah dipersiapkan dengan rapi oleh pelaku bebernya. Senada sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada UGM Suprapto juga menyoroti posisi seluruh kepala korban yang terlilit penuh oleh lakban. Dan menurutnya perbuatan ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh diri sendiri ya. Bisa jadi ya, dan tidak mungkin kalau memang kejadiannya, faktanya kepala semuanya dililit lakban. Saya kira tidak mungkin dia bertahan menahan nafas dengan melilitkan ini, saya kira konsentrasinya sudah buyar saya kira. Oke. Tapi meskipun ada temuan bahwa di lakban itu ada sidik jari korban, karena bisa saja pelaku itu menggunakan sarung tangan, sementara kemudian tangan korban ditempelkan di lakban itu jelasnya. Dan untuk HRB korban ya, untuk HRB korban selain Hanifah Hasna turut menyoroti tentang handphone atau ponsel korban. Hanifah bahkan mengingatkan pihak kepolisian jika ponselnya tidak bisa dibuka atau data di dalamnya sudah terhapus. Kata dia perlu dicurigai kemungkinan adanya intervensi pihak lain. Jika harus curiga, apakah di ponselnya ternyata sudah terhapus semua? Berarti kalau sudah terhapus semua, ya semakin meyakinkan kalau ada pihak lain, kata Hanifah. Seperti dikutip dari Kompas.com pada Jumat 11 Juli 2025.
Dan kalau hal itu terjadi, ini bisa merupakan rekayasa sambungnya. Menurut Hanifah Hasna, barang bukti ponsel milik korban bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk mengembangkan penyelidikan. Ponsel itu kan benda yang paling dekat jaraknya dengan si korban katanya. Dan di sisi lain, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Bareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji juga menyoroti tentang kasus ini semoga bisa terpecahkan ya, lantaran pihak kepolisian memiliki berbagai bukti termasuk di dalamnya rekaman CCTV dan HP korban. Awalnya Susno Duaji menjelaskan lebih dahulu perihal kasus kematian seorang yang terbagi dua, yakni wajar dan tidak wajar. Maksudnya kematian seseorang itu kematian yang wajar atau yang tidak wajar, dibagi dua seperti itu maksudnya ya. Dasar kematiannya. Namun untuk menentukan semua itu, hasil olah TKP kejadian perkara menjadi faktor kunci penentunya ya. Dan apa yang dikelola? Ya pertama, bagaimana kondisi korban. Kedua, adakah bukti-bukti yang didapatkan di TKP? Setelah itu sidik jari yang paling memungkinkan adalah lakban yang ada di kepalanya. Katanya dikutip Tribun Jakarta dari YouTube Kompas TV Pontianak Jumat 11 Juli 2025. Dan selain sidik jari di lakban, sidik jari di beberapa titik lain seperti di pintu juga bagian yang tak luput dari pemeriksaan. Kemungkinan ponsel atau handphone korban hingga rekaman CCTV sebelum korban ditemukan tewas di kamar indekosnya juga menjadi bagian yang penting. Dan setiap orang yang paling berdekatan dengan korban sebelum korban meninggal itu semuanya harus dicurigai, ujar Pak Susno ya. Walaupun kita tidak boleh memvonis bahwa dialah pelakunya, kecurigaan bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, hasil penyidikan sambungnya. Dan dari 4 hal tadi termasuk pemeriksaan saksi, Susno Duaji meyakini jika kasus ini akan segera terpecahkan. Insya Allah saya yakin bisa terungkap, ujar beliau. Kenapa bisa terungkap? HP ada, sidik jarinya ada, CCTV ada. Kemudian hasil-hasil pemeriksaan lain termasuk dari istri, saksi yang mengetahui saksi yang mendobrak, insya Allah bisa terungkap-ungkapnya. Kemudian tentang CCTV, berikutnya adalah rekaman CCTV yang beredar di publik ini tak luput menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan sosok yang ada di dalamnya dan terekam sebelum kematian Arya Darus juga ikut diperiksa polisi. Di antaranya seperti Siswanto, penjaga kos yang sempat mondar-mandir di depan kamar kos korban. Jadi itu juga menjadi barang bukti ya, menjadi barang bukti untuk pengungkapan kasus kematian pihak diplomat tersebut. Dalam rekaman CCTV, Susno terlihat melintas di depan kamar kos Arya Darus itu terekam pada pukul 00.27 pada Selasa 8 Juli 2025. Dan saat itu Siswanto mengenakan sarung kotak-kotak dan bertelanjang dada, sembari menyampirkan pakaian putih di pundak kirinya. Ya memang sudah banyak sekali bukti dan saksi-saksi, semoga kasus kematian diplomat muda ini bisa segera terungkap. Tampak berbicara di telepon menggunakan mode speaker ya, untuk penjaga kos itu. Jadi, beberapa saat kemudian ia kembali berdiri cukup lama di depan kamar korban sekitar 22 detik. Saat itu diduga masih berbicara lewat telepon. Selanjutnya pada pukul 5.20 WIB, penjaga kos itu kembali terlihat mondar-mandir di depan kamar korban. Namun untuk kali ini mengenakan kemeja putih dan celana pendek sambil membawa sapu. Oke. Kemudian berlanjut,
Bentuk siswa Tonia sempat mengintip ke arah jendela kamar Arya Daru, sebelumnya akhirnya terlihat berbalik arah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari Syam Indradi, saat itu Suswanto mengecek kamar Arya Daru atas permintaan istri korban. Sebab sang istri kesulitan menghubungi Arya Daru karena ponsel suaminya tidak aktif. Benar, istrinya minta penjaga kos mengecek karena HP suaminya mati, kata Adi Ari Sabtu. Adi Ari menjelaskan tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan para ahli akan meneliti CCTV ini hingga ponsel korban. Semua data dukung barang bukti dilakukan analisa secara mendalam para pihak terkait yang menjadi circle, dan dari korban itu juga dilakukan komunikasi, dilakukan pengambilan keterangan untuk mengungkap secara utuh, ya, ujar Kabid Humas. Selanjutnya yang disorot adalah makanan yang dipesan Arya Daru. Sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada UGM Suprapto menilai makanan online yang dipesan Daru bisa diselidiki oleh pihak kepolisian. Alasannya lantaran makanan itu bisa saja diberikan obat bius untuk membuat korban tidak sadar. Ada informasi bahwa sebelum tewas, si korban ini mendapatkan kiriman makanan, lalu dia keluar sebentar dan seterusnya sangat mungkin bahwa makanan itu berisi bius. Jadi ketika dilakban, tidur lelap, bius dalam dosis tinggi karena waktunya sangat pendek, katanya, seperti dikutip dari Metro TV yang tayang pada Jumat. Namun jika hasil penyelidikan menyatakan makanan tersebut besi, maka pihak kepolisian perlu melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Suprapto mengharapkan pemeriksaan terhadap isi perut agar bisa mengetahui adanya bukti obat bius yang masuk. Sayangnya katanya makanannya itu bersih gitu ya, sehingga mudah-mudahan hasil autopsi atau visum bisa menemukan di dalam perut korban itu ada di sesuatu yang bisa memberikan informasi lebih lanjut, ujar beliau. Itu tadi informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita bahwa kasus ini masih dalam proses. Semoga segera terungkap motif atau dasar meninggalnya diplomat muda tersebut, sehingga kasus ini bisa gamblang, jelas, terbuka, apa motifnya, apa masalahnya, dan apa sebab kematiannya. Oke? Dimana tadi informasi dari Sanias Channel, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Like, share, komen, dan subscribe tentunya. Bye-bye.